Alhamdulillah, luar Alhamdulillah biasa. baik Ustaz ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kalau dulu saya lihat sebelum pandemi Ustaz ya, kalau lihat status Ustaz saya juga termasuk yang mengikuti statusnya Ustaz. Hari ini di kota A, besok di kota B ya, besoknya lagi di kota C untuk ngisi ya ini seminar-seminar properti syariah. Nah, kalau di pandemi ini lebih luang atau tetap padat Ustaz? Iya, lebih padat, tetapi dari Bogor saja enaknya gitu. Oh. Kalau dulu Gitu. Jadi berpindah Ustaz 20 ya, dari offline ke online mungkin Ustaz ya. iya, dulu 25 hari bisa keluar kota ya. Kalau sekarang sepanjang hari di dalam kota. Hari dalam kota. Tetapi lebih padat. Lebih padat. Berarti pembatasan juga sedikit berpengaruh Ustaz ya atas apa mobilitasnya ini. Mobilitas iya, tapi waktunya tidak. Oh, siap Ustaz ya. Nah Ustaz, program ini memang sengaja kami hadirkan Ustaz untuk para pemirsa Royal TV yang ingin tahu bagaimana itu properti syariah. Maka kita ada tema sekarang Ustaz, kita ingin bongkar habis di sini. Ada apa dengan properti syariah? Nah, sebelum kita bicara properti syariah nih Ustaz, saya agak sedikit menarik ya. Kalau saya lihat baca dari CV-nya Ustaz tadi, background keilmuan Ustaz hampir tidak ada yang berhubungan dengan properti Ustaz ya. Malah Ustaz ini lulusan IPB Bogor. Nah, bagaimana Ustadz dapat masuk ke dalam dunia properti ini, dan bagi saya ini dunia properti yang Ustadz distribution ya. Dulu orang kan kalau bikin rumah pasti harus bank pilihannya. Tapi sekarang tiba-tiba Ustadz membuat sebuah gebrakan yang sangat luar biasa yang Ustadz sebut dengan properti syariah yang tanpa bank ini. Nah, bagaimana Ustadz bisa masuk dalam dunia ini, Ustadz? Ya, ini panggilan ini saja, panggilan jiwa, panggilan hati saja. Jadi kalau di pembagian skill itu kan ada yang namanya technical skill, ada yang namanya business skill gitu. Nah, technical skill itu banyak kita pelajari gitu ya selama ini. Tetapi yang jauh lebih penting kalau mau jadi pengusaha itu di business skill-nya gitu. Ya. Nah, terkait dengan properti juga sama. Kalau di keilmuan kan sama lah ya. Di sekolah, di kuliah, kita ini juga diajari banyak hal tentunya. Ada yang hal-hal teknis, ada hal yang sifatnya strategis gitu. Nah, yang menurut saya yang paling penting adalah hal yang sifatnya strategis, yang itu bisa menundukkan atau menangani juga hal yang sifatnya teknis gitu. Nah, di properti juga sama. Walaupun tidak punya kemampuan teknis di properti, tetapi kalau bisnis skill-nya kita kuasai, insya Allah sebenarnya apapun ini kita bisa lakukan gitu ya. Termasuk saya dulu ada banyak bisnis yang lain gitu ya. Rumah makan misalnya. Kalau orang punya kuliner biasanya berani membuka bisnis kuliner, berani buka rumah makan, restoran, kira-kira punya technical skill apa? Dia bisa masak. Dia mungkin punya resep masakan yang enak gitu. Yang ketika dicoba banyak yang minat, banyak kemudian menyarankan kenapa enggak bikin rumah makan saja. Ini laris lah kalau buka, sedap kayak gini kok. Nah, akhirnya bukalah dia rumah makan. Padahal saya punya rumah makan, saya nggak punya resep masakan. Ya, saya nggak pernah ngidupin kompor aja nggak pernah. Tuh terakhir waktu mahasiswa lah ngidupin kompor itu. Setelah jadi dikonversi jadi gas ya. Ya itu nggak pernah ngidupin kompor ya. Dulu minyak tanah ya. Demikian juga apalagi ngulek sambel ya. Ya nggak pernah lah. Tapi bukan berarti kita walaupun nggak punya technical skill, kita nggak punya bisnisnya. Punya, bisa kita. Sama lah ya. Di penerbitan saya punya usaha sudah 21 tahun. Perusahaan penerbitan. Itu orang biasanya memberanikan diri membuka bisnis penerbitan. Tadi kan di CV saya kan ada majalah. Ya, karena saya memang menerbitkan majalah, buletin, tabloid, termasuk juga buku-buku keislaman sampai sekarang. Buku-buku keislaman masih saya terbitkan begitu. Ini orang biasanya Biasanya punya technical skill kan. Dia bisa nulis, dia bisa layout, dia bisa desain, dia bisa nerjemahin. Ya, walaupun kita tidak punya kemampuan itu, tapi kita kalau belajar bisnis skill-nya, insya Allah bisa gitu. Nah, samalah di properti, nggak harus bisa ngaduk semen sendiri, nggak harus bisa ngurus perizinan sendiri, tapi yang penting kerangka umumnya kita pahami, nah itu insya Allah bisa jalan. Nah gitu tuh. Ya. Nah yang kedua tadi, yang kedua panggilan
panggilan hati, panggilan jiwa, ya kita ini hidup di sebuah negeri yang mayoritas Muslim, 87% kurang lebihnya Islam ya, agamanya, tetapi mencari rumah yang tergaransi halal, wah susahnya luar biasa. Saya sendiri merasakan begitu, ya demikian juga orang-orang tua saya, termasuk juga kawan-kawan terdekat saya, saudara-saudara saya. Yang ada pilihannya justru banyak yang haram. Ya, sehingga kemudian terdorong, wah gimana kita kasih solusi? Tentu ini masalah. Masalah ini kan perlu dipecahkan. Ya. Nah, kalau kita bisa memberikan pencerahan dan pemecahan terhadap berbagai masalah tadi, insya Allah kita yakin menjadi sesuatu yang bermanfaat dan makin lama makin membesar seperti yang alhamdulillah kita lihat hari ini di konsep properti syariah tanpa bank ini. Begitu. Iya, baik Ustaz. Ya, luar biasa ya. Kalau bisnismen itu masalah itu adalah profit ya bagi bisnismen Ustaz. Gitu. Jadi ada setiap masalah itu adalah profit yang bisa dihasilkan gitu. Nah, betul Luar biasa itu. mindsetnya itu Ustaz. Jadi gitu ya. Cari gitu, masalah Ustaz? aja ya. Cari masalah Kalau mau, aja Ustaz. Kalau mau bisnis cari masalah, temukan masalah, kasih solusi. Nah, gitu. Iya. Berarti betul ya. Yang pertama itu tadi adalah harus paham berkaitan dengan bisnis skillnya. Tapi yang paling terpenting itu ini Ustaz ya. Panggilan hati dan jiwa ya. 87% Muslim, tapi cari rumah yang halal itu luar biasa susahnya kata Ustadz tadi Ustadz ya. Sangat luar biasa ini. Oh, jadi ini adalah kita bicarakan faktor Y-nya mungkin Ustadz ya. Kenapa properti syariah ini hadir? Faktor Y-nya itu adalah panggilan hati tadi gitu kan, berkaitan dengan rumah halal itu sangat susah gitu kan Ustadz ya. Oke, nah. Jadi pemirsa Royal TV jadi seperti itu ya. Jadi properti syariah ini hadir memang hasil dari kegundahan mungkin dari Ustadz Rashid Aziz ketika beliau ingin mencari rumah yang skemanya halal gitu, sehingga beliau tercetuslah konsep yang kita sebut dengan properti syariah ini Ustadz ya. Dan Ustadz mendirikan developer properti syariah Ustadz ya. Tahun 2012 kalau tidak salah Ustadz ya. Kalau untuk Konsep DPS Ustadz. Ya, konsepnya 2012, tapi saya praktekkan di Januari 2013 waktu itu. Oke, ya. Jadi kalau dalam dunia bisnis ini masih sangat muda, ya, masih sangat dalam tahap growth mungkin ya, mau ke mature gitu kalau kata orang gitu kan, Ustaz. Gitu. Jadi betul-betul program yang baru dan makanya ini saya katakan ini disruption, Ustaz. Kalau kita kan berpikir disruption ini hanya berkaitan dengan teknologi, tapi ini kalau ini disruption berkaitan dengan akidah gitu, sehingga merubah mindset bisnisnya kita gitu, Ustaz. Ternyata luar biasa ya. Jadi bagaimana masuk dalam dunia properti ini hasil dari kegundahannya. Nah, ini saya Ustaz. Kita sekarang masuk ke betul-betul ke propertinya, Ustaz. Nah, kita sudah bicara ini properti syariah, Ustaz. Sebenarnya apa sih yang membedakan ya properti syariah, properti konvensional? Tapi sekarang kita juga mengenal Ustaz ya. Ada namanya KPR yang diinisiasi oleh Bank Syariah, kita sebut dengan KPR Syariah. Apakah konsepnya sama seperti KPR Syariah yang ada di bank, atau memang konsep properti syariah yang digagas oleh developer properti syariah ini berbeda dengan konsep yang ada di perbankan dan juga yang konvensional? Bagaimana Ustaz? Ya, justru itu salah satu poin penting kemunculan kehadiran skema properti syariah ini. Kenapa? Karena memang skema-skema yang tersedia itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan terkait dengan aspek kehalalan ya dalam konteks transaksi muamalahnya. Ya, kalau skema KPR konvensional yang ribawi itu insya Allah banyak yang sudah paham lah sekarang, apalagi sekarang trennya hijrah, back to syariah, pemahaman tentang muamalah tadi dihantarkan kajian-kajian muamalah begitu banyak, dan jawabannya sebenarnya satu kok, sepakat ya, KPR bank itu yang bank konven, bank ribawi itu ya haram begitu. MUI sendiri sudah menegaskan dalam fatwanya nomor 1 tahun 2004 bahwa praktek pembungaan itu ini haram karena ini adalah riba yang telah diharamkan oleh Allah, dan itu terdapat dalam berbagai macam transaksi baik dalam perbankan, asuransi, leasing, pegadaian, koperasi dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan KPR yang konvensional begitu ya, yang ribawi lah. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana dengan KPR yang menggunakan konsep syariah, ya, atau KPR bank syariah? Nah, sesungguhnya ini juga bagian dari sama kegundahan juga, ya. Nah, karena memang bagi teman-teman yang belajar lebih mendalam lagi tentang konsep muamalah syariah, ini saya akan bisa menemukan banyak hal yang menyisakan permasalahan ya dalam konsep KPR syariah ini. Ada 3 akad yang terjadi di sana, dan tentu perlu waktu untuk dijelaskan satu persatu ya. Ada yang disebut dengan murabahah,
ya, lengkapnya murbah lil amir bisyira, KPR yang pertama. Yang kedua yang disebut dengan musyarakah mutanakisah. Yang kedua yang ketiga yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, ya, atau orang kenalnya dengan sewa beli syariah. Nah, 3 konsep ini kalau kita kaji lebih mendalam lagi, tentu masih banyak menyisakan persoalan-persoalan secara muamalah syariah begitu. Oleh karena itu konsep properti syariah tanpa bank ini hadir untuk memberikan solusi yang sifatnya praktis ya bagi kaum muslimin untuk memiliki rumah dengan cara yang tergaransi halal. Nah, itulah poin pentingnya begitu. Baik, Ustaz. Jadi poinnya adalah ya, kalau konven memang sudah pasti itu riba, Ustaz ya. Tapi kalau KPR Bank Syariah memang akad-akadnya yang masih menyisakan permasalahan. Terutama tadi ada yang murabahah, musyarakah ataupun yang ijarah muntahiyah bitamlik gitu ya. Mungkin nanti ini salah satu yang digagas oleh teman-teman developer properti syariah itu yang tanpa multi akad ya, atau tanpa akad batil gitu. Bermasalah ya. Permasalahan gitu. Dan inilah yang menyebabkan perbedaan secara signifikan antara properti syariah yang digawangi oleh teman-teman developer properti syariah, KPR syariah dan juga konvensional, Ustaz ya. Kurang lebih seperti itu kurang lebih, Ustaz ya. Itu kalau bicara model akad KPR-nya ya. Kan transaksi-transaksi turunannya kan banyak itu. Misalnya masih diperlakukannya denda finansial begitu, ada terkait dengan asuransi, terkait dengan menjadikan objek yang ditransaksikan itu sebagai agunan dan lain sebagainya. Kan masih banyak itu. Itu juga itu terjadi di skema KPR Bank Syariah begitu ya. Nah, sementara kita ingin clear ya akad-akadnya, transaksinya, dan alhamdulillah lah. Walaupun awalnya memang berat, tentatif, tapi hari ini insya Allah kita bisa lihat hasilnya sedemikian banyak proyek-proyek yang sudah berhasil kita wujudkan begitu. Oke, ya, berarti sangat jelas sekali, Ustaz ya. Bukan hanya transaksi utama yang tadi aja, yang akadnya, tapi transaksi turunannya, ada denda finansial, ada asuransi, dan juga objek akad sebagai agunan. Mungkin ini yang akhirnya menjadi objek penyitaan ya, Ustaz ya, kalau mereka gagal bayar, disita langsung oleh bank tersebut gitu. Itu sangat ini ya. Jadi pemirsa Royal TV gitu ya, kenapa harus memilih properti syariah itu kurang lebih itu. Jadi di properti ini kita juga ingin berkaitan dengan ingin akad yang syar'i, tetapi juga kita ingin membebaskan hal-hal yang lain, yaitu pertama asuransi tidak kita gunakan gitu kan ya. Lalu ini juga objek akadnya tidak sebagai agunan, sehingga nanti kalau terjadi keterlambatan akan ada musyawarah antara developer dengan buyernya langsung, itu kurang lebih. Nah, tapi Ustaz ini juga menyisakan masalah, Ustaz. Kan kita tahu sekarang bahwa salah satu jaminan keamanan transaksi itu kan diperbankan, Ustaz. Sedangkan ini menggunakan akad tanpa bank. Apakah itu tidak memberikan ruang untuk ketidakamanan dalam transaksi, Ustaz? Bagi siapa dulu? Kalau dalam praktek yang kita jalankan, kalau bicara tentang NPL ya, norma loan tingkat kemacetan, justru proyek-proyek properti syariah tanpa bank ini walaupun tanpa mekanisme denda finansial kalau yang terlambat, walaupun tanpa ancaman sita paksa, ya, walaupun tanpa diasuransikan, ya, tetapi kalau bicara tentang tingkat kemacetan jauh lebih kecil daripada yang menggunakan konsep perbankan gitu, ya, yang itu sudahlah pakai bunga, ya, pakai denda, pakai riba, pakai sita paksa, ya, nanti kalau bermasalah ya coba kalau terkait dengan disita paksa itu, orang nyicil sudah bertahun-tahun, uang sudah masuk, sudah sangat banyak, uangnya nggak kembali, rumahnya disita paksa. Itu kan dolim itu. Dan kita harus hentikan kedoliman yang seperti itu. Masa bisnis yang dolim kayak gitu juga mau kita ikuti begitu, ya kan? Oleh karena itu memang kita ingin clear dalam konsep properti syariah ini, akad-akadnya memang adil, ya, tidak ada pihak yang dirugikan, baik di pihak developernya ataupun di pihak si konsumennya. Dan itulah insya Allah bagian dari keberkahan, karena Allah itu ridho, Allah memberkahi transaksi yang mudah dalam menjual, mudah membeli, mudah juga di dalam menagih hutangnya begitu. Jadi kan tidak ribet kita ini, ya, tidak seperti transaksi melalui model KPR yang butuh mekanisme yang panjang, ya. Nah gitu. Jadi yang ada 3 sebenarnya saya ingin tambahkan.
terkait dengan properti syariah ini kan bukan hanya bicara tentang konsep kepemilikan. Kalau tadi yang kita bicarakan namanya konsep kepemilikan itu. Bagaimana kalau bagi developer memiliki bisnis, memiliki harta ya dengan cara yang sesuai syariah. Nah, bagi konsumen itu juga sama, konsep kepemilikannya adalah bagaimana memiliki rumah, bagaimana memiliki hunian, bagaimana memiliki properti dengan cara yang tidak melanggar syariah. Caranya halal. Nah, itu namanya konsep kepemilikan. Nah, konsep kepemilikan ini kalau di properti syariah diwakili dengan tagline yang selama ini kita perkenalkan gitu. Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, ya, tanpa akad batil yang bermasalah dan sebagainya. Begitu ya. Nah, yang kedua namanya konsep hunian. Konsep hunian. Nah, konsep hunian ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan, menciptakan ekosistem, menciptakan kawasan yang cocok untuk tumbuh kembangnya anak, cucu, dan keturunan kita kelak. Gitu. Ya kan? Nah, siapa yang punya otoritas untuk menciptakan lingkungan yang baik itu? Ya kalau transaksi melalui KPR yang memiliki wewenang otoritas kan bank. Bank ada namanya bagian analis kredit. Dia yang akan menyeleksi, interview, ya wawancara, ya konsumen, dan yang meloloskan iya atau tidak pemutusnya adalah bank. Ya kan? Kalau di properti syariah tanpa bank, developernya. Jadi kalau developernya punya visi yang bagus, dia tidak hanya yang penting hartaku halal kok, yang penting aku dapat uang dengan cara yang tidak melanggar syariah kok begitu. Tetapi ada yang jauh lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Apa itu? Yakni bagaimana aktivitas kita di dunia ini mendatangkan investasi pahala yang terus mengalir bagi kita hatta ketika kita sudah meninggal kelak. Salah satunya apa? Salah satunya dengan konsep yang kedua yang diusung oleh Profesor Syariah, namanya konsep hunian. Jadi konsep hunian ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang baik gitu. Maka kalau bikin komplek-komplek perumahan, kawasan-kawasan perumahan, bikinlah ya fasilitasi dengan minimal bangun masjid atau musola, kemudian rumah tahfiz, ya semarakkan, makmurkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan keislaman, mau majelis taklim, tabligh akbar, kajian-kajian Islam dan sebagainya. Ya, kalau ada dana bisa dialokasikan untuk membuat olahraga, lapangan-lapangan yang memang disunahkan oleh Rasulullah olahraga itu. Misalnya lapangan berkuda, memanah, bikin kolam renang terpisah laki-laki dan perempuan. Jadi setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh warga di komplek perumahan itu insya Allah akan mengalirkan pahala. Untuk siapa? Ya untuk kita lah. Ya, tim developernya, bukan hanya ownernya, tapi semua pihak yang terlibat di dalam bisnis ini. Kan enak itu. Mungkin jasad kita sudah tertimbun tanah, ya puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu, tetapi setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang menghuni, yang memakai masjid itu, yang memakmurkan ya fasilitas-fasilitas ibadah di tempat yang kita fasilitasi itu, nah itu akan mengalirkan pahala buat si developer dan timnya, kan enak, ya kan? Ya, maka ini celengan pahala buat kita lah, yang namanya konsep hunian. Konsep dalam konsep properti, konsep hunian dalam properti itu banyak. Ada yang konsep katakanlah konsep ala etnik, banyak itu. Ada beberapa pengembang yang bikin konsep etnik Jawa, etnik misalnya bikin rumah panggung, bikin rumah kalau di Lombok itu ada NTB itu ada Sansak atau apa itu, ada rumah joglo misalnya, ada rumah model Timur Tengah, gitu kan? Ya di Yogyakarta itu ada rumah model Jepang misalnya kan, atau banyaklah konsep hunian itu. Nah, Properti Syariah mengusung konsep hunian yang Islami gitu. Jadi skema kepemilikannya adalah sesuai syariah, konsep huniannya itu konsep hunian Islami. Yang ketiga namanya konsep teknologi. Nah, kalau konsep teknologi itu sifatnya mubah saja. Kalau bagi anggota DPS itu konsep kepemilikannya harus diikuti. Ini hukumnya wajib ini. Yang kedua, konsep huniannya namanya sunnah. Ya sunnah itu ya kalau ada uang ya bikin masjid lah. Kalau nggak ada masjid ya musola lah atau rumah tahfiz segala macam. Itu sunnah saja. Ya, tetapi kalau konsep teknologinya itu mubah saja itu. Ya silakan misalnya kita adopsi teknologi-teknologi yang bagus, teknologi-teknologi yang memang tepat guna, yang tidak ketinggalan zaman lah. Dan saya lihat banyak sekarang konsep-konsep teknologi yang kita bisa integrasikan di proyek-proyek kita. Ya DPS sendiri banyak melakukan terobosan-terobosan terkait dengan teknologi. Ya intinya kalau terkait dengan teknologi itu kita pernah menjadi kaum yang memimpin peradaban dunia dengan ketinggian ilmu dan teknologi. Sekarang kebalik. Anak-anak muda kita ini kalau sekolah, kalau kuliah kemana? Ke luar negeri, belajar ilmu, belajar teknologi ke sana. Dari 1000 perguruan tinggi terbaik di dunia,
Yang dari Indonesia ini berapa? 3 aja kan? 3 pun nomor bontot gitu. Dari 1000 perguruan tinggi terbaik di dunia. Padahal dulu ya anak-anaknya raja, anak-anaknya kaisar di Eropa itu menyekolahkan anak-anaknya kemana? Ke negeri-negeri Islam. Ya, ke Kairo, ke Baghdad, ke Spanyol, Cordoba gitu ya, Andalusia, ke Syam, Damaskus begitu. Nah, sekarang kebalik. Jangankan bicara tentang masa keemasan kita dulu. Saya waktu kuliah dulu saja, itu banyak teman satu kelas saya, satu angkatan saya itu dari luar negeri. Banyak itu. Ya, ada dari Kamboja, ada yang dari Malaysia, dari Singapura. Sekarang kebalik tuh. Anak-anak kita, anak-anak muda kita sekolah ke sana. Yang dulu mereka belajarnya ke negeri kita. Sekarang kebalik, kita belajarnya ke sana. Wah, kita ketinggalan terlalu jauh terus terang. Maka dalam semua anggota-anggota kita sarankan, ayo sedikit banyak masukkan unsur teknologi, ya, biar kita ini tidak tertinggal terlalu jauh lah dengan peradaban Barat yang seolah-olah setelah revolusi industri itu udah gaspol itu terkait dengan fenomena penemuan-penemuan teknologi begitu. Padahal dulu kita berjaya, ya, sekarang kebalik. Jadi begitulah, ada 3 konsep yang diusung oleh DPS, 1 konsep kepemilikan, 2 konsep hunian, 3 konsep teknologi. Nah gitu. Ya. Baik, menarik nih Ustaz ya. Kalau saya bisa simpulkan 3 ini mungkin konsep hunian membangun peradaban Islam kayaknya Ustaz ya. Jadi kepemilikannya Islami, konsep hunian ekosistem yang Islami, dan teknologinya ya mengikuti teknologi yang sesuai dengan hukum syara Ustaz ya. Jadi properti syariah ini betul-betul dikonsepkan juga untuk membangun peradaban yang lebih baik, yaitu yang kalau kita kenal tidak ada lagi peradaban yang lebih baik selain peradaban Islam dulu mungkin Ustaz ya. Kurang lebih seperti itu. Sangat luar biasa Ustaz untuk konsep yang digagas oleh teman-teman developer properti syariah ini. Jadi pemirsa Royal TV gitu ya, ini sangat menarik sekali ya. Properti syariah ini bukan hanya sekedar kita punya rumah, tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan dan membangun peradaban yang kelak nanti akan ditinggalkan untuk anak-anak kita, untuk sanak saudara kita ya, di mana nanti dari lingkungan itulah akan dihasilkan orang-orang terbaik yang akan kita hasilkan juga untuk agama ini dan untuk juga negeri ini kurang lebih jauhnya gitu. Tapi Ustaz gitu ya, kita juga tidak menutup mata Ustaz ya gitu, bahwa beberapa bulan terakhir gitu, kita juga mendengar nih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan investasi bodong yang mengatasnamakan properti syariah. Ya, mereka juga menggunakan tagline yang sama dengan kita. Ada 7 tampanya, Ustaz. Tapi itu menjadi headline banyak di beberapa stasiun TV, terutama 2 atau 3 bulan yang lalu, Ustaz. Gitu. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai itu? Jadi ini yang mungkin masyarakat juga agak ragu, benar nggak ini properti syariah? Karena kan kalau bank dia sudah ada setiap developer bank yang masuk di KPR Bank itu kan mereka izin-izin sudah jelas nih. Nah, bagaimana dengan properti syariah ini, Ustaz? Gitu. Ya, sebenarnya kalau dibilang banyak itu enggak, itu sangat-sangat kecil, sangat sedikit. Dan saya bisa pastikan bukan anggota kita itu. Saya bisa pastikan bukan anggota kita. Ya, mungkin latah lah ya, ikut-ikutan begitu. Karena memang menjalankan dengan konsep tanpa bank ini ya memang relatif lebih berat ya. Nah, kalau developernya begini, developernya itu kan banyak fasilitas di perbankan ya. Jadi kalau mau pakai fasilitas bank saja itu sesungguhnya lebih mudah gitu bagi developernya. Kenapa? Karena akuisisi lahannya, tanahnya itu ada program yang disebut dengan KPL, kredit pemilikan lahan. Jadi bank yang membiayai, bank yang modalin, bank yang minjemin gitu. Ya, untuk konstruksinya ada yang namanya kredit konstruksi. Yang paling terkenal ada namanya kredit Jasa Gria, KYG. Jadi tanahnya ada KPL, konstruksinya ada kredit konstruksi, atau misalnya KYG salah satunya. Penjualannya pakai apa? Pakai KPR. Kalau KPR itu kan developernya terima langsung cash gitu. Begitu ada akad antara konsumen dengan pihak bank, developernya terima cash gitu. Ya. Jadi kalau bukan ini perkara prinsip, kalau bukan ini adalah tuntutan dari akidah kita, kalau bukan ini adalah konsekuensi dari keimanan kita, menggunakan skema perbankan itu lebih mudah begitu. Lebih simpel. Tapi karena kita tahu menggunakan konsep perbankan, apalagi yang konvensional ini nggak boleh, ini haram karena ada ribanya, ya kita mengkonsep dengan konsep yang lebih baik ini, konsep syariah tanpa bank ini. Ya kan? Walaupun tentu lebih berat tantangannya. Nah, saya ingin simpulkan begini terkait dengan ini juga evaluasi sekaligus semangat bagi teman-teman yang
masih apa? Masih sering untuk menahan-nahan diri untuk tidak menceritakan nikmat. Nah, apalagi konsumennya gitu. Ya kan secara fikih tidak ada larangan ya. Transaksi bermuamalah dengan teman-teman non muslim gitu. Ya, Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah bertransaksi jual beli dengan orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah juga pernah mempekerjakan orang dan itu dari kalangan orang-orang kafir. Tidak ada masalah. Rasulullah pernah menerima hadiah, ya bermuamalah dengan mereka dari orang-orang ya orang-orang non-Islam, kan tidak ada masalah begitu. Demikian juga dalam konteks jual beli, ya sah-sah saja dalam konteks kepemilikan loh. Ya ada orang non-Muslim beli, ya silakan saja. Tapi dalam konsep yang kedua, itu mungkin kurang ideal begitu ya. Misalnya konsep huniannya, kita kan ingin menciptakan konsep hunian yang Islami, yang cocok untuk tumbuh kembang anak, cucu dan generasi penerus kita begitu. Nah, kalau ternyata ada yang pembeli, ya bikin aturan persyaratan di sana yang kira-kira tidak mengganggu ya, rencana kita untuk membuat hunian ya yang Islami, yang itu adalah membentuk lingkungan yang baik untuk tumbuh kembangnya anak dan keturunan kita kelak. Nah gitu. Jadi konsep hunian yang perlu diperhatikan. Kalau konsep kepemilikannya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Jadi kita jual kepada siapapun begitu. Begitu. Baik, begitu ya pemirsa Royal TV. Jadi ini tidak hanya terbatas untuk kaum muslim saja, dan ternyata developernya pun ada beberapa yang dari non muslim dan mereka juga sangat tertarik ya. Ini juga sangat luar biasa ya. Non muslim saja tertarik, apalagi harusnya kaum muslim harus menjadikan ini pilihan utama untuk bertransaksi memiliki hunian Islami yang terintegrasi, gitu ya, yang akan nanti membangun peradaban generasi-generasi kita berikutnya. Oke. Ya, Ustaz. Ini kalau kita lihat tadi Ustaz mengatakan pertumbuhannya 80%, sedangkan kita lihat kan sektor properti adalah sektor yang paling terdampak terkena pandemi ini, Ustaz. Ini sebenarnya apa rahasia dari properti syariah bisa bukan survive lagi, malah tumbuh 80% ini, Ustaz? Iya. Ada beberapa alasan ya kenapa kemudian properti syariah justru tumbuh kuat ya. Tumbuh eksponensial bahkan banyak hal lah, ada 9 lah gitu. Tapi poinnya begini, secara konsep yang pertama kita punya konsep namanya marketing edukasi ya, marketing dakwah. Ya, marketing dakwah itu berbeda dengan marketing dalam dunia properti konvensional. Jadi kalau marketing ini dijalankan, nah namanya marketing dakwah ini adalah mendakwahkan. Ya, mengedukasi, menjelaskan, memahamkan, ya. Jadi bicara harga itu bicara yang terakhir itu, ya keluar harganya. Jadi marketing properti syariah bukan seperti marketing konvensional yang brosur oriented atau press release oriented, tidak. Kita edukasi dulu, dan edukasinya itu ada beberapa tahapan. Edukasi itu kan memahamkan sampai paham gitu bahwa inilah transaksi yang benar seperti ini, transaksi yang modal seperti ini salah gitu. Dosanya ini. Nah, makanya para marketer properti syariah itu harus paham ayat-ayat, dalil-dalil tentang haramnya riba gitu ya. Kemudian haramnya denda finansial, bermasalahnya akad-akad misalnya asuransi, itu harus bisa disampaikan dengan penjelasan yang bagus. Karena itu adalah konsep marketing dakwahnya. Kemudian kita pernah melakukan riset market tahun 2018 saja ya. Dan riset ini ya cukup mahal biayanya. Saya dan tim yang membiayai, ada vendor yang melakukan dengan responden yang sangat banyak, yang cukup lah untuk mewakili kesimpulannya. Nah ternyata pasar syariah, pasar properti syariah itu ada dikategorikan jadi 3 gitu. Ada namanya pasar orang-orang loyalis, itu besar 30,3%. Ya pasar loyalis. Ini survei tahun 2018 ya, riset kita ya, bukan survei, riset kita. Kemudian pasar modernis atau kita sebut juga dengan pasar pragmatis itu ada 56%. Ya. Dan yang ketiga adalah pasar liberalis. Pasar liberalis itu pasar yang nggak banyak sebenarnya, cuma 13%. Artinya apa? Kita punya ini orang-orang loyalis. Orang loyalis itu 3H. Hulu, hilir, halal. Kalau yang ditawarkan adalah tergaransi halal, apalagi hulu sampai hilirnya, nah mereka akan beli. 3H. Tapi kalau pasar liberalis bukan pasar kita, itu 3H juga itu. Apa? Halal, haram,
hantam. Nah itu 3H juga itu. Ya, dia nggak peduli halal haram, pokoknya hantam saja gitu. Kalau pasar loyalis, hulu hilir halal gitu. Nah, yang terbesar di negeri kita ini adalah pasar tengah itu, pasar modernis, pasar orang-orang pragmatis. Nah, inilah rebutan pasar itu ada di sini. Kalau kita edukasi itu menjadi pembeli kita. Tapi kalau tidak diedukasi, ya dia tidak akan membeli kita. Makanya di pasar ini kita bertarung itu. Pasar tengah ini yang jumlahnya 56%. Nah, sehingga Forum Syariah ini mengusung juga 3 benefit sekaligus. Apa yang disebut dengan fungsional benefit, yang kedua emosional benefit, yang ketiga adalah spiritual benefit. Dan saya yakin kita bisa memenangkan pertarungan ini gitu ya. Karena benefitnya banyak, bukan hanya fungsional. Orang beli rumah bukan hanya pengen ditinggali, dia pengen ada yang namanya mendapatkan emosional secara benefit ya. Dan yang paling dahsyat spiritual benefit. Ya, spiritual benefit ini akan mengalahkan 2 benefit yang ada yang tadi ya, ini fungsional dan emosional. Itu alasannya yang kedua. Alasannya banyak nih. Yang ketiga kita ini nggak punya utang gitu loh. Ya. Pandemik ini kan membuat pengusaha ngos-ngosan, ya. Proyek-proyek ambruk, ya. PHK di mana-mana. Ya, yang nggak jalan tuh konvensional tuh banyak banget tuh. Banyak banget. Ratusan bahkan ribuan yang datang langsung ke saya aja udah nggak terhitung itu. Berapa banyak mereka datang minta dibantu dikonversi ke skema syariah. Sementara di sisi kita, ya kita ini kan nggak punya hutang. Saya juga nggak punya hutang, apalagi hutang riba, hutang bank, nggak ada. Maka ya, mohon maaf, kita tidak bermaksud atau berharap pandemik ini lama begitu. Tapi andekan lama seperti yang diungkapkan oleh banyak pejabat di negeri kita ini, kita harus siap new normal, hidup berdampingan dengan wabah begitu. Sampai kapan? Ya insya Allah kita siap. Nggak ada beban kok, ya. Nggak ada hutang kok, ya. Yang berat, yang susah itu kan mereka yang punya hutang bank. Nggak peduli jualan sekarang sepi, nggak peduli ya pihak bank itu. Yang penting angsurannya harus dibayar gitu. Bunganya jalan terus, argonya ngalir terus gitu. Argometer terkait dengan bunga itu. Jadi ya kita nyaman gitu. Ya. Berikutnya ya kita bisnis ya independen, bisnis kita ini tidak tergantung dari proyek dari katakanlah dari negara gitu ya. Karena ada pengusaha-pengusaha yang dia mengandalkan ya pemberian proyek atau tender dari negara. Nah, Forum Syariah ini kan tidak menggarap proyek-proyeknya negara begitu. Jadi independen. Apalagi kemudian kita bikin sendiri ekosistem bisnisnya. Ya, ingat ya, sektor properti itu turunannya itu ada 175 bisnis. Ya, komoditas itu 175, banyak sekali. Ya, dan itu kita buat sendiri ekosistemnya. Walaupun sekarang baru ada beberapa puluh ekosistem atau unit-unit bisnis yang mensupport kita gitu loh. Jadi ada arsiteknya, ada notarisnya, ada kontraktornya, ada investornya, ada marketing agensinya, ada konsultannya. Itu hidup di kita. Ekosistem itu hidup. Ya, jadi makin lama makin tumbuh. Karena andekan diboikot pun ya tenang saja. Toh ya kita ya bermuamalah ya ditopang oleh ekosistem kita sendiri begitu. Jadi kita sudah siapkan ya berbagai macam lini ya dukungan, termasuk dalam hal ini adalah ekosistem unit-unit bisnis di sekitaran bisnis developer ini, sehingga ya insya Allah jauh lebih stabil, jauh lebih kuat ya, termasuk jauh lebih kebal dalam menghadapi situasi krisis kemarin, resesi ekonomi termasuk pandemik wabah yang kita belum tahu selesainya kapan. Tapi ya bagi para anggota-anggota DPS ya insya Allah jauh lebih siap, ya kan? Jauh lebih siap, jauh lebih stabil lah bisnisnya, karena nggak punya hutang, nggak punya beban. Yang stres itu kan kalau hutang, ditagih-tagih, dipermalukan di hadapan anak istri, dihina-hina oleh debt collector, ya kan? Habis itu nggak mampu bayar, disita, dilelang juga seenak perutnya kan, dilelang, ya. Nah itu yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya konsep syariah itu sebagaimana ajaran Islam memuaskan akal, menenteramkan hati, dan sesuai fitrah kita sebagai manusia. Nah, itulah prinsip Islam kan begitu. Sesuai fitrah manusia, memuaskan akal dan menenteramkan hati.
manusia kita. Ya. Jadi begitu, clear. Iya. Ya, karena lebih menarik sekali saya ternyata properti syariah ini tetap tumbuh di tengah kondisi yang pandemi Sulit. seperti ini, dan ternyata sistem inilah yang membuat bisnis ini tumbuh. Ekosistem bisnis inilah yang membuat bisnis sendirinya tumbuh gitu. Makanya kalau kita mengatakan di mana ada syariah, di sana ada keberkahan di dalamnya gitu ya. Nah, terakhir ini Ustadz. Nah, apa pesan Ustadz ya khususnya untuk kaum muslimin yang masih ragu untuk membeli rumah atau berinvestasi di properti syariah, Ustadz? Ya, sekarang secara logika gini, kita kan kalau misalnya berumah tangga kan ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah gitu. Pertanyaan sederhana begini, bagaimana mungkin bisa membangun keluarga sakinah kalau kepemilikan rumahnya saja sudah melanggar syariah gitu. Bagaimana rumah itu bisa sakinah, coba bayangkan. Ya, kalau cara memilikinya saja sudah melanggar syariah begitu. Dan sakinahnya dari mana gitu. Maka bagi keluarga-keluarga baru atau mereka yang mau menikah, pastikan ini adalah solusi. Konsep rumah yang Anda miliki itu harus sesuai dengan skema kepemilikan yang syariah. Karena ini awal untuk membangun keluarga sakinah itu pentingnya memiliki rumah dengan cara yang sesuai syariah gitu. Ini awal. Yang berikutnya adalah bahwa terkait dengan harta ya. Terkait dengan harta ini kan kalau bicara tentang harta ini bisa berhari-hari kita bisa bicara harta. Harta ini kan hisapnya 2 kali ya. Di yaumil mahsyar itu kan 2 kali itu, depan belakang ya. Dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan begitu. Jadi pasti akan dihisap rumah kita itu dapatnya dari cara apa, itu pasti dihisap, bukan rumah saja ya, tapi modal usaha kita, termasuk juga kalau kita tanya ya motor kita dapatnya dari mana, mobil kita dapatnya dari mana, dan kita bisa simpulkan mayoritas orang hari ini memiliki harta dengan cara yang melanggar syariah. Padahal harta itu halalnya dihisap, haramnya diazab. Coba bayangin. Halalnya aja dihisap loh. Apalagi haramnya diazab itu. Ya, oleh karena itu penting memastikan harta yang kita miliki ini halal. Ya, dan selanjutnya kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau dimiliki dengan cara yang haram, kemudian digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat saja, dalam hadis sahih ya dikatakan andai seseorang memiliki harta dengan cara yang berdosa, lalu dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, dia gunakan untuk bersedekah, dia gunakan untuk jihad fisabilillah, atau dia lakukan semuanya, ketiga-tiganya itu dia akan dicemplungkan ya atas sebab itu ke neraka jahanam. Coba bayangin. Ya. Dapat hartanya haram, tapi digunakan untuk kebaikan, itu saja bisa berakhir yang mengerikan tadi. Apalagi sudahlah cara memilikinya haram, dia gunakan untuk maksiat pula harta itu. Double hisapnya, depan belakang. Ya, makanya ini pentingnya ya, sebelum bicara tentang pemanfaatan harta, yang paling penting adalah bicara tentang kepemilikan harta. Dan kepemilikan harta itu hisab yang luar biasa, berat gitu ya. Maka dalam hadis dikatakan likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu punya fitnah, punya cobaan, punya ujian, dan ujian terbesar bagi umatku adalah persoalan harta. Ya, maka bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang taat, ya mungkin prinsipnya begini, lebih baik daripada memiliki harta, memiliki rumah dengan cara KPR yang ribawi, mending ngontrak saja, gitu. Nah, walaupun kita bisa berpikir think both ya, berpikir ya kedua-duanya, ya kita ya punya rumah dengan cara syariah gitu, ya kan? Nah, itu yang lebih baik tentunya. Nah, sehingga pesan saya ya, dulu mungkin kita memakai diksi, wah ini kan darurat Ustaz, yang ada kan ini gimana kalau harus nabung berapa lama kita ini bisa punya rumah ya, yang tersedia kan KPR. Nah, itu dulu bahasa-bahasa yang lama, itu bahasa darurat ya. Tetapi sekarang tidak ada lagi mestinya. Wong sekarang banyak proyek kok. 896 titik lokasi di 29 provinsi. Ini sebagai bukti ya bahwa properti syariah ini memberikan kontribusi yang nyata ya, memberikan kontribusi yang positif terkait dengan pembangunan juga buat negeri kita. Dan bagi umat Islam tidak ada pilihan lain sesungguhnya.
Kalau sudah ada yang halal, kenapa masih harus memilih yang haram gitu? Nah begitu. Ya, karena memang dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan ya ya'ti ala nasi zamanun la yubalil ma'u ma'ahuda minhu aminal halal aminal haram. Kelak akan datang kepada kalian suatu zaman di mana orang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mengambil harta. Aminal halal, apakah dia mengambilnya dengan cara halal? Aminal haram, apakah dia mengambilnya dengan cara yang haram? Kalau orang sini bilangnya, alah mas, yang haram aja banyak, yang haram aja susah, apalagi yang halal begitu. Padahal kalau yang halal susah, yang haram pun susah, maka pilihlah kita yang halal-halal saja. Toh sama-sama susah. Padahal sekarang konsep syariah ini bukan susah. Ya. Cara memilikinya jauh lebih mudah. Sudahlah ya halal ya, sesuai syariah, caranya mudah pula. Ya, tidak berbelit, tidak pakai BI checking, ya tidak pakai ini itu. Apa coba? Sebenarnya tidak punya alasan lagi kita tidak bertransaksi dengan konsep ini begitu. Ya, tidak bisa lagi menggunakan konsep darurat gitu ya. Padahal darurat itu juga ada batasannya. Darurat itu bicaranya hidup mati. Ya, masa nggak bisa beli rumah saja dibilang darurat? Kan masih bisa ngontrak begitu kan. Nah, intinya ini adalah solusi praktis yang bisa kita tawarkan dan kita sudah mulai. Ya, kita sudah mulai. Insya Allah ini akan menjadi bola yang akan terus menggelinding. Semoga saja menjadi bola salju dan akan menjadi tren, akan menjadi mainstream dan kami yakin properti syariah di tahun 2025 akan menjadi pemain utama industri properti di tanah air kita ini. Insya Allah. Ya, doakan saja. Semoga lancar semuanya. Begitu. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga 2025 kita menjadi market leader dari properti ya, mengalahkan properti konvensional juga. Dan kaum muslimin ya, di sini sudah ada pilihan, tidak ada lagi kaidah darurah ya di dalamnya karena properti syariah telah memberikan skema yang sangat mudah dan sangat ringan untuk seluruh kaum muslimin mendapatkan hunian yang islami dan halal. Ingat tadi kata Ustaz Rosid ini menarik ya. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Gitu ya, dan kita tidak inginkan ya rumah yang kita tempati itu menjadi tempat azabnya kita. Dan bagi para pemirsa Royal TV sekalian gitu ya, maka properti syariah adalah solusi untuk hunian yang islami gitu. Baik, terima kasih Ustadz Rosid atas ilmunya ya. Kalau kata bahasa anak-anak YouTuber itu ini ilmunya daging semua gitu ya. Kita bisa mendapatkan penjelasan langsung dari foundernya dan penjelasannya bukan hanya sekedar teknis tapi yang lebih penting adalah fundamental, yaitu kenapa kita harus memilih properti syariah. Dan bagi para pemirsa Royal TV sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan juga notifikasi dan loncengnya supaya dapat menjadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan properti syariah itu sendiri. Nah, terakhir Ustaz Rosid, karena tadi saya sudah menjanjikan adanya door prize gitu ya, bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Nah, saya minta Ustaz Rosid berikan satu pertanyaan untuk pemirsa Royal TV. Nanti pemirsa Royal TV bisa menjawab di kolom chat di YouTube kami gitu. Nah, saya minta kesediaan Ustadz Rosid untuk menyampaikan satu pertanyaan. Nanti insya Allah hadiahnya akan kami kirimkan langsung kepada pemirsa yang beruntung. Baik, ada 3 konsep yang diusung oleh developer properti syariah. Ya, pertanyaan saya adalah apa 3 konsep itu? Ya, silakan tuh. 3 konsep yang diusung oleh properti syariah. Ya. Konsep apa satu, yang kedua apa, yang ketiga apa, gitu ya. Ya kalau yang menyimak insya Allah ngerti tadi. Gitu, jelas. Ya, baik. Ada pertanyaan tadi dari Ustaz Rosid, ada 3 konsep yang diusung oleh properti syariah. Apa saja konsepnya tersebut? Nanti admin tolong di YouTube ditulis ya pertanyaannya. Silakan jawab. Yang benar pertama itu akan kami hubungi dan nanti kami minta alamatnya dan akan kami kirimkan door prize dari kami. Baik, tidak terasa ya kurang lebih sekarang sudah jam 14.32. Sudah lewat 2 menit dari waktunya. Mohon maaf bagi yang ada di Zoom, ternyata tidak cukup waktu kita untuk tanya jawab gitu. Insya Allah di lain waktu kita akan adakan tanya jawab, sesi tanya jawab khusus dengan Ustadz Rosid, karena kalau Ustadz Rosid sudah berbicara kayaknya waktunya kurang untuk 1 jam, harusnya 2 jam bersama Ustadz Rosid gitu baru cukup waktunya gitu ya. Tapi kita punya keterbatasan waktu juga, mohon maaf dari segala kesalahan. Saya Hendry Mulyadi, kita kembali berjumpa dalam acara Royal TV yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.